Ini seharusnya menjadi kualitas kehidupan kita sebagai orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Shalom Good Readers. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan, karena kita yakin Tuhan pasti akan memimpin kita pada hari ini. Dan kita akan terus melanjutkan pembacaan kita dari 2 Tawarikh pasal 19, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tetap semangat juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Good Readers, sangat penting dalam kehidupan kita, kalau ada satu peristiwa yang cukup penting, cukup genting, dan Tuhan menyelamatkan kehidupan kita, maka biasanya terjadi transformasi dalam kehidupan kita, terjadi perubahan. Misalnya, Anda ingin menyeberang kereta, gitu ya. Iseng banget mungkin ya, menyeberang rel kereta begitu, lalu tiba-tiba kereta lewat tanpa Anda ketahui, lalu kemudian Tuhan menolong Anda tepat pada waktunya. Bisa kebayang ya, itu satu peristiwa yang tidak gampang ya. Biasanya pintu kereta kan kalau sudah macet, sudah di depan macet, di belakang macet, nah sementara palang pintunya udah turun gitu. Waduh, kita masih ada di tengah-tengah. Wah, itu paniknya luar biasa. Dan di saat-saat genting itu akhirnya Tuhan menolong dengan berbagai macam cara. Entah kali di depan tiba-tiba mobilnya atau motornya pada maju dan sehingga lancar, sehingga kita lewat daripada rel kereta api. Jadi ini pasti akan momen membekas dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Raja Yosafat. Dia sangat membekas, dia sudah ikut perang dan Tuhan menyelamatkan dia di medan perang. Dan memang ditegur supaya dia jangan lagi-lagi untuk tidak taat kepada Tuhan. Artinya ini sebuah teguran yang sangat tajam sekali. Supaya Yosafat kembali bertekun mencari Tuhan. Artinya ini sungguh luar biasa kalau menurut saya sih. Yosafat sudah membekas dan ketika sudah membekas peristiwa Tuhan menyelamatkan dia di medan tempur dan dia ditegur, dinasehati, dan dia menerimanya. Maka terjadi sebuah transformasi yang luar biasa dalam diri Yosafat. Yaitu artinya dia benar-benar akan kembali mencari Tuhan, benar-benar akan kembali menjadi setia kepada Tuhan. Dan hal ini tidak hanya dia buktikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga dia mengajak bangsanya, dan dia melakukan yang namanya belusukan ke daerah-daerah untuk mengajarkan mereka, mengajak kembali setia kepada Tuhan. Karena ada satu peristiwa penting dalam kehidupan Yosafat yang tadi kita tahu gitu ya. Dan akhirnya ketika dia melihat satu belusukan-belusukan gitu ya ke sana ke sini, seperti Presiden Jokowi begitu, Yosafat melihat ada satu kepentingan yang penting sekali, kebutuhan yang penting, yaitu seorang hakim. Mereka perlu sekali diberikan hakim di setiap wilayah. Tidak mungkin dia Yosafat yang menangani semuanya, tetapi ada seorang hakim. Dan klasifikasi klasifikasi dan juga kualitas seorang hakim itu sangat, menurut saya sih sangat berat sekali ya kalau kita perhatikan ya. Tidak kita lihat di sini, takut akan Tuhan, bertindak dengan cermat seksama, tidak curang, tidak suka menerima suap, setia, tulus, dan bersikap tegas. Dan penegakan keadilan di masyarakat bukan sekedar masalah kemasyarakatan, tetapi masalah pengejawantahan. Mewujudkan keadilan Tuhan dan menjamin kesejahteraan umat. Ayat yang ke-10. Jadi nggak gampang sekali sebenarnya. Seorang hakim yang berat tugasnya dan memiliki kualifikasi tersendiri. Intinya daripada kualifikasi itu adalah takut akan Tuhan, tegas dan tulus ikhlas. Di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-11. Nah, Good Readers, kalau kita boleh lihat di sini, boleh kita renungkan dalam kehidupan kita, sebetulnya kualifikasi daripada hakim yang ini oleh Yosafat, itu adalah harusnya menjadi kualifikasi kita juga. Ketika berkali-kali Tuhan menyelamatkan kehidupan kita dalam satu peristiwa, maka seharusnya kita semakin takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita semakin tulus ikhlas. Artinya apa? Kita semakin rendah hati, kita semakin benar-benar menjunjung kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Ini seharusnya menjadi kualitas kehidupan kita sebagai orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Mari, Good Readers, pada hari ini kita renungkan berapa kali Tuhan menyelamatkan hidup saya. Tetapi apakah kehidupan saya ini
ketika sudah diselamatkan Tuhan semakin berkualitas atau tidak. Amin. Have a nice day and God bless us.